Mungkin Iya. bisa kita pause dulu sebentar, Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Suna, kembali lagi di Sunapod, suara kampus narasi kita. Podcastnya Win Sultanah Narasiyah Lok Sumawe. Tempat kita ngobrol seru tapi bermakna seputaran akademik, keislaman, dan kegiatan mahasiswa. Siap-siap karena suara kampus akan mengudara dari Aceh untuk dunia. Ini terkenal kalau melihat atau mendengar Bapak Profesor Dr. Zulfikar Aributo MA. Sepertinya kita sudah kalau kita buka Google Scholar itu Pak ada banyak riset-riset Bapak gitu terkait kurikulum tentunya tentang pendidikan Islam. Nah, untuk riset terbaru ini Pak, kebetulan saya ada datanya Pak. Bapak menerbitkan tulisan di salah satu jurnal dengan mengangkat judul Nurturing Resilient Women Single Parent from the Perspective of Islamic Education. Mengapa ini menjadi menarik, Pak? Baik, riset ini dilahirkan dasar sebenarnya ada beberapa orang penulis ya. Karena selama ini yang menjadi perhatian kita itu kan hanya anak yatim atau anak yatim piatu. Tapi jarang melihat sisi orang tuanya yang ditinggalkan oleh suami atau sebaliknya gitu. Jadi saya merinding, sampai merinding sebenarnya. Kenapa? Karena memang perhatian kita terhadap ini baik dari individu kita maupun pemerintah mungkin perlu memikirkan juga nasib wanita yang single parent atau wanita yang ditinggalkan oleh suami, baik itu yang karena meninggal ataupun karena ditinggal cerai, dan hidupnya itu kalau kita lihat sangat prihatin, sangat prihatin. Ada yang berjalan sambil menggendong sebelah kanan anaknya, ada lagi di samping kirinya, dan perhatian kita kepada mereka itu luput, sangat luput saya lihat. Misalnya di kampung saya misalnya itu dia yang kehidupan sehari-harinya itu dengan anak masih usia 3-4 tahun, ada yang usia sekolah, yang hidupnya itu banting tulang sendiri untuk menghidupkan baik kebutuhan pribadi dia maupun kebutuhan anak-anaknya. Dan ironisnya lagi itu tidak ada pekerjaan tetap mereka. Yang punya pekerjaan tetap mungkin bisa menutupinya, tetapi yang disayangkan itu adalah wanita yang single parent hari ini yang tidak punya penghasilan tetap ataupun pekerjaan tetap. Maka kita sebenarnya punya tanggung jawab kepada mereka. Selama ini kan pendidikan mereka, perlakuan kepada mereka itu hanya sifatnya transidental, tidak kontinu. Sedangkan mereka itu hidup secara berkelanjutan. Kebutuhan dia dan anak itu memiliki keberlanjutan. Tapi apa sebenarnya yang sudah kita berikan kepada mereka dengan sisi kehidupan yang seperti itu yang serba dengan kondisi anak yang juga butuh kebutuhan untuk kepada mereka. Maka tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi, sebenarnya diantaranya apa yang bisa kita berikan, keterampilan apa yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga mereka itu bisa hidup seperti normalnya orang lain, ya bisa hidup secara mandiri dan juga bisa menyekolahkan anaknya yang butuh pendidikan, begitu. Baik Bapak. Pak, menurut Bapak, bagaimana peran pemerintah terhadap hal tersebut, Pak? Ya. Atau tindakan nyata? Saya lihat memang sudah ada misalnya bantuan tunai, dan itu kan bantuan sesaat ya, dan saya kira sangat jangka waktu pendek, sangat jangka waktu pendek. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita berikan, misalnya skillnya dia atau
bisa menghasilkan menghasilkan uang yang bisa juga membantu kehidupan dia, baik ibunya sendiri maupun juga ketika dia membesarkan anak-anaknya. Bagaimana peran kita Pak sebagai kampus nih Pak, lembaga bagaimana kita mengambil peran terhadap isu ini Pak? Ya, perguruan tinggi itu kan ada 3, ada penelitian dan pengabdian. Jadi dari sektor pengabdian ini sebenarnya kita bisa masuk. Kenapa? Karena dengan kegiatan pengabdian ini banyak indikator yang kita bisa membantu kehidupan mereka. Misalnya di pendidikan kami, misalnya di dunia pendidikan, bisa memberikan pendidikan yang baik atau pendampingan kepada single parent tersebut. Kemudian di ekonomi mungkin juga bisa memberikan pengalaman kepada mereka untuk pendampingan bagaimana menghidupkan bisnis ya, ataupun menghasilkan kebutuhan, sehingga ya saya kira masuknya dari pengabdian. Salah satu Bapak ini juga Pak, jadi masyarakat lebih aware juga ya Pak, betul, dengan adanya penelitian ini. Ya. Kata nurturing resilient woman Pak. Ya itu istilah tangguh. Itu menurut saya ini agak menggugah sedikit Pak, karena bahasanya memelihara wanita tangguh Pak. Ya, baik. Lagi-lagi saya sebenarnya ini ya, lewat, kemudian ada orang lewat gitu, saya sering nanya, itu apa nggak ada suami? Ketika saya tanya sama istri juga, itu suaminya sudah meninggal, kemudian sudah ditinggal suaminya, tapi dia tetap tegar gitu. Tapi dia tetap menjalani kehidupan dia, minta, walaupun memang ada ya yang duduk sambil menggendong anaknya, dia minta-minta, tapi itu sebagian kecil. Tapi ada sebagian besar wanita tangguh, ibu yang kuat dalam menjalani hidupnya, dan dia sendiri. Baik dia mencari kebutuhan dirinya, dan juga sambil membesarkan anak-anaknya. Mungkin single parent yang sudah memiliki anak yang sudah mapan ya, itu mungkin tidak menjadi perhatian. Tetapi saya lihat ada banyak ibu-ibu yang sambil berjalan untuk mencari kebutuhan sehari-harinya, sambil menggendong anaknya sebelah kanan dan menggendong anaknya sebelah kiri, dan dia tidak merasa itu menjadi beban, tetapi dia lewati setiap saat dengan kondisi seperti itu. Itu yang kami ambil topik itu sehingga menjadi wanita tangguh. Saya yakin itu adalah wanita tangguh. Iya. Agak merinding ini Pak ya, karena kata itu saja udah membranding perempuan sebagai sesuatu yang memang kuat ya Pak ya. Nah balik lagi Pak tadi ke perspektif Islam education-nya. Itu tuh saya baca di akhlak jurnal Bapak, di situ sedikit membahas tentang bagaimana single parent ini menerapkan pendidikan Islamnya ya Pak ya. Bagaimana itu? Ya, kalau kita lihat dari artikel yang kita tulis ya, jadi kita lihat dari perspektif tanggung jawab. Dan Islam itu sangat menjaga bagaimana kita bertanggung jawab. Kenapa dalam sebuah hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kita ini adalah semua pemimpin. Pimpinan kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Saya yakin ibu-ibu yang kuat tadi adalah memegang tanggung jawab dia sebagai seorang ibu untuk membesarkan dan mendidik anak-anak itu. Dalam kacamata pendidikan Islam, tanggung jawab itu sangat diharapkan. Sangat diharapkan, ya Pak ya. Membahas tentang wanita ya Pak, wanita. Mungkin bagaimana dengan laki-laki yang itu nggak selamanya wanita. Mungkin judul Bapak mungkin memang momennya ya Pak, yang di garis bawahi bagaimana, dan kan tidak bisa kita pungkiri ya Pak ya. Kita melihat kenyataan yang terjadi selama ini. Mungkin kalau yang laki-laki ditinggal, saya belum buat riset ya, dalam hal ini belum buat riset memang, tapi kebanyakannya memang ketika laki-laki ditinggal istrinya itu banyak yang cari yang lain.
penelitian tersebut apakah ada data-datanya Pak? Misalnya berapa yang single parent, terus program apa saja yang sudah dilakukan sama pemerintah atau tidak, LSM terkait Pak gitu. Ya, memang secara rinci kita belum memperoleh data yang akurat ya terhadap, karena itu survei mini sebenarnya kemarin kita lakukan, dan belum ada data terperinci terhadap single parent berapa jumlahnya dan apa yang sudah dilakukan secara rinci. Tapi memang karena ini survei mini yang kita lakukan, data-data itu masih perlu pendalaman lebih dalam. Berarti akan dalam nih. Iya, akan ada riset lanjutannya. Lanjutan, ditunggu Bapak. Ya. Baik. Kebetulan Bapak juga baru dikukuhkan sebagai guru besar ya Pak. Iya. Belum nih, baru penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat. Iya. Nah, bagaimana? Apakah di guru besar itu kan pasti ada risetnya ya Pak, Iya. untuk pengangkatan? Bisa Bapak sedikit ceritakan atau paparkan sedikit Pak tentang riset Bapak tentang guru besar itu? Baik. Untuk perolehan guru besar kemarin kan saya itu ambil bidang ilmu pendidikan Islam. Riset-riset saya itu lebih cenderung kepada kompetensi guru di dua instansi, baik itu instansi Dikbud maupun juga di instansi Islam. Wabil khususnya lagi memang riset saya itu lebih banyak di pesantren ya, dan di Dayah kalau kita di Aceh. Dan terakhir juga kita terbit itu di Scopus di Putura, itu juga mengungkit tentang kompetensi guru yang ada di sekolah terpadu. Di sekolah terpadu kita melihat memang ya pendidikan Islam terpadu itu lagi ngetren sekarang. Iya, benar Lagi Pak. ngetren. Baik SD yang disebut dengan SDIT, Benar. kemudian SMPIT dan juga di SMIT. Ini lagi hotsnya sebenarnya isu ini, dan memang kalau kita lihat beberapa perbedaan dan peningkatan yang terjadi di sekolah Islam, ada keunikan tersendiri. Saya lihat ada keunikan. Keunikan yang pertama yang saya lihat itu adalah di public figure seorang gurunya. Dulu ketika anak saya di SDIT dan lulus di SDIT itu, ada yang menarik dari saya lihat apa perlakuan guru yang ada di sana. Dan perlakuan ini saya kira belum membudaya di sekolah biasa. Misalnya saya lihat itu ada kegiatan karnaval yang secara kontinu dilakukan ya di Luxmawe. Ada perlakuan berbeda antara guru dengan siswa itu. Itu yang menarik saya. Apa itu? Perhatian. Lagi-lagi perhatian dan tanggung jawab. Bagaimana guru-guru yang ada di SDIT tersebut sangat tanggung jawab dan sangat perhatian kepada anak peserta didik. Baik itu ketika berjalan, baik itu ketika dan cara melayani juga sangat berbeda saya lihat. Dan itu yang menjadi kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh guru yang ada di SDIT. Walaupun saya juga belum melihat di SMPIT-nya, tapi saya melihat guru-guru yang ada di sekolah Islam terpadu itu sedikit berbeda. Saya bilang itu sedikit berbeda, menjalankan tugas dan tanggung jawab dia sebagai guru di sana. Dan itu menjadi keunggulan. Kalau kita wawancara lebih dalam, kenapa wali murid banyak memasukkan anaknya ke sekolah IT itu ya gara-gara memang public figure guru itu sangat luar biasa kami lihat. Baik itu tanggung jawab dan pelayanan kedekatan dengan siswa. Dari segi yang lain juga kita lihat di sekolah Islam IT itu adalah di lingkungannya. Jadi lingkungan sekolah itu saya lihat sangat
kondusif, sangat kondusif, yang bisa membawa pengalaman peserta didik itu jauh lebih baik ketimbang sekolah-sekolah pada umumnya. Apa misalnya? Kalau kegiatan tahfidz saya kira sama di sekolah biasa juga ada. Tetapi ada penanganan khusus yang diberi oleh guru-guru di sana ketika peserta didik ini melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya mereka diberi tanggung jawab, anak didik itu diberi tanggung jawab dan diajarkan. Yang kedua, guru itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik, dan keleluasaan itu tidak disalahgunakan oleh peserta didik. Kenapa tidak disalahgunakan oleh peserta didik? Karena memang ada pendampingan guru. Ada pendampingan guru terhadap pemberian tanggung jawab itu. Maka kedewasaan mereka lebih terbiasa. Dan itu saya kira butuh perhatian. Dan ini saya lihat di sekolah biasa masih jalan normal biasa saja. Sehingga memang dalam artikel kita itu sangat memberikan perhatian terhadap sekolah Islam terpadu yang ada di Aceh. Ya, gitu. Baik Pak, menarik. Sekolah Islam terpadu. Menurut Bapak bagaimana? Ya Pak, bagaimana sekolah Islam terpadu sekarang itu menyeimbangkan, balik lagi ke kurikulum tadi Pak, menyeimbangkan antara kurikulum pendidikannya, pembelajaran biasanya itu seperti mapel yang biasa misalkan sains, sosial dan segalanya, dengan pendidikan Islamnya. Baik. Dari labelnya sudah jelas ya, sekolah Islam terpadu yang lahir dari jaringan Islam terpadu sebenarnya. Jadi IT itu sebenarnya saya tidak membahas ke sana ya, karena nanti ada nuansa yang lain. Yang perlu kita soroti sebenarnya adalah sekolah Islam terpadu mencoba untuk menyahuti dan mengintegrasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Karena kita tidak bisa lepas dari kurikulum yang diberikan oleh Dikbud, kemudian juga kita butuh keseimbangan dengan pendidikan Islam. Maka saya lihat sekolah Islam terpadu mencoba dan berhasil mengintegrasikan antara kurikulum yang diwajibkan oleh dan juga berhasil nilai-nilai keislaman dalam baik itu di intrakurikulernya tadi kembali lagi, kemudian di ekstrakurikulernya dan juga di kokurikulumnya. Dan ini diintegrasikan oleh sekolah Islam terpadu. Itu yang saya lihat sekolah Islam terpadu hari ini. Tadi mengambil risetnya itu di pesantren, sekolah biasa, dan sekolah Islam terpadu ya Kita Pak? khusus kemarin di Islam terpadunya. Oh, Islam terpadu ya Pak ya? Khusus di Lok Sumawe atau di Aceh Utara? Di Aceh. Di Aceh? Iya. Oh iya Pak, iya Pak. Berarti ini khusus untuk sekolah Islam terpadu. Iya. Nah, hasilnya adalah lebih ke tanggung jawab dan kompetensi, tanggung jawab dan perhatian dari kompetensi Ya, guru. karena kita hanya melihat pada kompetensi gurunya, maka riset dan temuan itu adalah ada yang luar biasa yang dimiliki oleh guru-guru yang mengajar di sekolah Islam terpadu. Belum ada di sekolah yang lain. Apakah ini karena integrasi tadi Pak, integrasi dari JSIT dan kurikulum dari Kemendikbud, atau di salah satu, karena kebanyakan sepertinya sekolah IT itu swasta ya Pak, kalau di Sumawe setahu saya. Apakah itu salah satu kompetensi yang ketika penjaringan guru atau segala macam itu menjadi salah satu, harus ada gitu? Ya. Memang manajemen mereka dan mereka itu punya ikatan yang kuat, dan ikatan itu menjadi kekuatan besar untuk memajukan pendidikan. Maka kalau saya lihat memang kan manajemennya kuat, kemudian sistem juga sudah dibangun dengan kuat, sehingga terbentuk dengan budaya yang baik. Maka kalau diistilahkan sekarang kan banyak best practice yang mereka praktikkan
dan itu nyata di sekolah. Itu yang saya lihat. Baik, Bapak. Satu riset atau penelitian Bapak yang sangat berkesan. Ya, lagi-lagi memang karena riset saya itu kebanyakan adalah guru. Adalah guru, baik itu di sekolah tadi ya Islam Terpadu, kemudian sekolah biasa, sekolah umum, dan termasuk di Daya. Nah, saya juga kompetensi guru yang ada di Daya, itu juga saya memperoleh informasi yang sangat luar biasa yang mungkin itu hal kecil kita bilang. Mungkin itu terasa kita anggap biasa. Tetapi itu adalah nilai-nilai yang hari ini sudah mulai hilang dari seorang guru. Sehingga memang kasus-kasus yang terjadi di belakang yang lagi viral itu mungkin karena memang kompetensi kita perlu kita benahi, kemudian keilmuan kita butuh kita tingkatkan, termasuk publik atau sosok kita juga perlu kita benahi. Kita tidak menyalahkan kasus kemarin, tapi memang kita juga perlu berkacamata sendiri ya terhadap apa yang sudah terjadi hari ini, termasuk juga kenapa siswa kita hari ini agak sedikit ke kiri, tetapi juga kita butuh bercermin pada diri kita sehingga kita bisa memperbaiki baik itu dari guru sendiri maupun juga kondisi siswa yang hari ini terjadi. Boleh satu judul, Pak? Satu judul dari riset Bapak? Ya, misalnya kompetensi guru PAI, kompetensi guru yang ada di Daya. Itu ada. Kemudian ada inovasi kurikulum Daya. Itu juga dipublish di Sinta 2 kemarin. Sinta 2 ya, Pak. Podcast kita kali ini, Gensuna, menarik banget untuk episode kali ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Banyak sekali insight kita hari ini, mulai dari membahas tentang kurikulum, kompetensi guru, dan juga riset mendalam tentang sekolah Daya maupun sekolah Islam Terpadu. Nah, teman-teman, identik dengan bulannya pahlawan. Nah, guru adalah salah satu sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Mari sayangi guru kita dan hargailah perjuangannya. Baik, sekian dari saya Nelul Autar, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan like podcast UIN Sultanah Narasi Alok Supawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.